Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan kuantum dan konfigurasi elektron. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangan model atom. Apakah kalian masih ingat model atom yang terakhir dan terbaru itu apakah gerangan? Ya, itu adalah model mekanika kuantum. Nah, kita akan membahas lebih jauh tentang apa itu bilangan kuantum. Pertemuan kali ini kalian akan mempelajari tentang menentukan nilai bilangan kuantum, 2. Menentukan konfigurasi elektron suatu unsur, 3. Menentukan kebolehjadian letak elektron dalam suatu unsur berdasarkan nilai bilangan kuantumnya. Apa sih sebenarnya bilangan kuantum itu? Bilangan kuantum adalah bilangan yang menunjukkan kedudukan elektron dalam atom. Dapat diterangkan dengan persamaan fungsi gelombang Schrödinger. Masih ingatkah kalian siapa itu Schrödinger? Ya, Schrödinger adalah salah satu penggagas teori mekanika kuantum. Berdasarkan penyelesaian persamaan Schrödinger diperoleh 3 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama N, bilangan kuantum azimut L, dan bilangan kuantum magnetik M. Untuk membedakan 2 elektron dalam satu orbital, maka ada bilangan kuantum spin. Nah, itu. Jadi total bilangan kuantum ada 4 ya. N, L, M, dan S. Utama, azimut, magnetik, dan spin. Oke, kita lihat satu persatu. Apa itu bilangan kuantum utama? Bilangan kuantum utama adalah bilangan yang menunjukkan lintasan elektron atau kulit atom. Nilainya N itu sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan kuantum azimut atau L. Simbolnya ya, menunjukkan subkulit. Bilangan ini tidak pernah negatif dan tidak lebih besar dari N-1. L itu sama dengan 0, 1, 2, 3, sampai dengan N-1. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan dia menunjukkan subkulit. Contoh, L sama dengan 0, subkulitnya S. L sama dengan 1, subkulitnya P. L sama dengan 2, subkulitnya D. L sama dengan 3, subkulitnya F. Begitu seterusnya. Jadi nilainya selalu lebih kecil dari M ya. Yang ketiga bilangan kuantum magnetik, simbolnya M. Dia menunjukkan orbital. Nilainya minus L sampai dengan plus L. Contoh, L sama dengan 0, M-nya 0, orbitalnya disebut S. Yang kedua, L sama dengan 1, M sama dengan min 1, 0 plus 1. Kenapa ada minnya Bu M-nya? Karena tadi nilai M itu mulai dari minus L sampai dengan plus L. Minus L, karena L-nya 1 berarti mulainya minus 1, 0 plus 1. Orbitalnya namanya P. Demikian untuk L sama dengan 2 atau subkulit D. Maka M-nya mulai dari min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2. Nah, begitu dan seterusnya. Kita lihat contohnya. Kalau orbital P tadi kan mulai min 1, 0 plus 1. Nih gambarnya. P itu terdiri dari PX, PY, dan PZ. Nah, untuk orbital D ada 5. Nah, ini dia contohnya. Oke, kita lihat yang terakhir bilangan kuantum spin ya. Spin itu menunjukkan arah perputaran dari elektron. Biar membedakan dalam satu orbital ada yang positif, ada yang negatif. Kalau kita gabungkan dalam bentuk tabel, silakan kalian
Lihat dan amati baik-baik ya. Untuk kulit K, misalkan N-nya sama dengan 1, maka L-nya 0, M-nya 0, tanda orbitalnya plus S. Jumlah orbital pada subkulitnya 1, jumlah total orbitalnya rumusnya N kuadrat itu 1. Kalau kulit L, kulit kedua, maka N-nya 2. Ini semuanya 2 ya. Kemudian subkulitnya dia punya S dan P. Nah, ini 0 dan 1. Kemudian orbitalnya punya 0, min 1, 0 lagi, plus 1. Nah, maka jumlah total orbitalnya 4. Demikian juga dengan M. Kalian bisa amati di sini ya. M itu kulit yang ketiga, maka dia punya S, P, dan D orbitalnya ya. Nah, total jumlah orbitalnya ada 9. Hati-hati. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Sebelum Ibu lanjutkan ke sini apa ya? Silakan kalau yang mau bertanya, menuliskan di kolom komentar atau di kolom chat atau di Google Classroom ya. Konfigurasi elektron. Apa sih Bu konfigurasi itu? Konfigurasi menunjukkan susunan elektron dalam suatu atom. Aturan yang pertama yaitu aturan of Bohr. Dia bilang bahwa elektron akan mengisi dari tingkat energi yang terendah ke tingkat energi yang tertinggi. Nah, kita mulai yang terendah itu dari mana, Bu? Dari kulit pertama tentunya. Kita mulai kulit pertama tadi cuma punya satu subkulit ya. 1S. Kulit kedua punya 2. 2S dan 2P. Kulit ketiga punya 3. 3S, 3P, 3D. Keempat, 4S, 4P, 4D, 4F, dan seterusnya. Tapi mengisinya tidak begitu. Ikutin tanda panahnya. Pertama, dia akan mengisi di kulit pertama 1S, kedua 2S, ketiga 2P, keempat 3S, kelima 3P. Stop! Tidak ke 3D. Kenapa? Karena 3D energinya besar, sementara 4S lebih kecil dari 3D energinya. Maka ke 4S dulu. Jadi tarik 3P bukan ke 3D, tapi ke 4S, baru ke 3D. 4P, stop lagi, tidak ke 4D tapi ke 5S. Jadi S itu energinya selalu lebih rendah dari D ya. Maka urutannya di bawahnya Ibu sudah tuliskan. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, dan seterusnya. Ini aturannya of Bohr. Kita lihat contohnya ya, biar kalian bisa paham. Tentukan konfigurasi unsur berikut. Yang pertama, nitrogen nomor atomnya 7. Kita mau menyusun elektron N sebanyak 7 itu konfigurasinya atau susunannya seperti apa? Nah, ini dia. Kulit pertama 1, subkulitnya S terisi 2 elektron. Kulit kedua, subkulitnya S terisi dari 2 elektron. Kulit kedua lagi, subkulitnya P terisi 3 elektron. Maka kalau kita jumlahkan elektronnya ada 2 tambah 2 tambah 3. Pas 7. Contoh selanjutnya, Mg 12. Kulit pertama, subkulit S terisi 2. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Hati-hati bacanya tadi ya. Kulit ketiga, subkulit S orbitalnya terisi 2. Jadi kalau lihat membandingkan dua contoh ini, yang atas P-nya belum terisi penuh. Baru 2P3. Nah, sementara yang bawah P-nya sudah penuh. Dia pindah ke kulit selanjutnya 3S. Jadi kalau orbitalnya belum terisi semua elektronnya, jangan pindah ke kulit selanjutnya. Jadi selesaikan dulu, penuhkan dulu di kulit yang sebelumnya ya, yang kulit energinya rendah. Yang K19. Nah, perhatikan ngisinya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Nah, tidak ke 3D. Karena tadi apa?
Energi 4S lebih rendah sehingga 4S dulu diisinya. Kenapa cuma 1, Bu? Karena elektronnya cuma 19. Coba dijumlahkan 2 tambah 2 tambah 6, 10 tambah 2, 12 tambah 6, 18. Ada 1, jadi 19. Kalian bisa mencoba lebih banyak soal lagi untuk menyusun konfigurasi berdasarkan aturan Aufbau ini ya. Silahkan dicoba. Yang selanjutnya aturan Han. Nah, Han ini Ibu contohkan. Dia bilang bahwa dalam suatu orbital, elektron itu akan mengisi dengan tanda yang positif dulu atau putaran yang positif dulu agar semua terisi penuh orbitalnya atau setengah penuh. Kemudian baru mengisi ke bawahnya rotasinya ya. Ini dilihat kalau ada 4 elektron di subkulit P, kan kemungkinannya 2 ini bisa seperti ini atau yang bawahnya. Tapi yang bawahnya ini tidak benar ya. Kalau yang atas ini yang benar. Jadi terisi dulu semua orbitalnya baru ke bawah. Itu aturan Han. Oke, nah kita lihat ada larangan Pauli yang ketiga. Nah ini dilihat. Dalam suatu konfigurasi tidak boleh ada elektron yang memiliki nilai 4 bilangan kuantum yang sama. Lihat elektron yang pertama bilangan kuantumnya N-nya 1. Ya tadi kan 1S, 2 ya. L-nya 0, M-nya 0, S-nya plus setengah. Elektron yang kedua N-nya sama 1, L-nya 0, M-nya 0, tapi S-nya berbeda. Jadi yang membedakan tadi spin ya. Bilangan kuantum spinnya min setengah. Dan seterusnya. Kalian bisa lihat dan pelajari ini ya. Jangan lupa kalian tetap membuat resume. Walau tidak dikumpulkan di Ibu, tapi kalian biar punya catatan ya. Oke, yang selanjutnya ini ada Langmuir. Ya, elektron mengisi dari kulit baru setelah yang lebih dalamnya itu penuh. Nah, ini maksimal elektron tiap kulit ini disebutnya biasanya konfigurasi kulit ya, karena tidak dituliskan detail dengan orbital dan subkulitnya. Nah, ini lihat 2 subkulit ke-1, subkulit kedua, ketiga, dan seterusnya. Nanti kita coba ya. Tentukan konfigurasi menurut Langmuir. Contohnya adalah P15, maka ngisinya 285. Begitu. Ini yang Langmuir. Kemudian CA20. 2882. Tadi ikat ya, jadi habis 882. Jadi harus penuh dulu yang depannya. Ini contoh yang Langmuir. Tapi kita akan lebih banyak menggunakan yang konfigurasi yang sebelumnya ya. Oke, sampai sini. Ada yang terakhir itu Brury ya. Elektron terluar tidak lebih dari 8, kulit tidak berisi lebih dari 8 elektron, kecuali kulit yang lebih luar telah terisi maksimal elektron. Maksudnya bagaimana Bu? Lihat, menurut dia bahwa elektron itu harus ngisi penuh dulu. Nah, tadi kalau di Langmuir kan 2, 8, 8 baru 18 ya. Kalau ini tidak, 2, 8 boleh 18 dan 32. Begitu, hanya beda tipis ya, tapi ini tetap konfigurasi berdasarkan kulit ya. Jadi yang Langmuir dengan Brury itu konfigurasi kulit, kalau yang sebelumnya itu konfigurasi elektron. Ini latihannya, selamat mengerjakan. Tulis jawabannya di buku catatan masing-masing. Jangan lupa nanti pada saat PTMT Ibu akan menanyakan jawaban kalian. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.